Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam kondisi yang sebenarnya tidak terlalu disengaja, saya datang ke Wisma Ataraxis. Kebetulan saya owner, saya pimpinan. Ada program manajer yang saat ini sedang ada di panti, dan saya pikir tidak membuang waktu untuk kita coba akan ngobrol lah terkait ini pun terkait dengan kesehatan. Akan tetapi kita akan coba lihat fenomena yang berkembang saat ini terkait dengan masalah narkoba. Bersama saya Abdul Aziz Tabrani, dan saat ini saya ditemani oleh sahabat saya. Beliau adalah program manajer di Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa dan Narkoba Wisma Ataraxis, dan sekaligus beliau juga seorang perawat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, yang saya pikir tidak diragukan lagi kredibilitasnya karena beliau adalah aktif di kegiatan-kegiatan kesehatan jiwa yang ada di Provinsi Lampung, dan beliau juga aktif bergerak di bidang rehabilitasi untuk pasien-pasien atau klien yang mengalami gangguan penyalahgunaan nafsa. Bersama saya Bro Andi. Oke bro, siap. Oke, miris sebenarnya pemirsa bahwa belakangan ini kalau dulu disebut-sebut bahwa Indonesia tinggal nunggu waktu akan hilang. Nah, ini momennya juga sebenarnya masih momen Hari Kebangkitan Nasional. Yang saya pikir hilangnya negara itu bukan berarti nama Indonesianya hilang, tapi mungkin generasinya yang akan hilang ya bro ya. Bisa mungkin apa nih kira-kira yang membuat, kalau dulu mimpi para pahlawan pendiri bangsa ini adalah menjadikan negara kita menjadi negara yang kuat, kira-kira menurut pandangan Bro Andi apa saja nih yang bisa menjatuhkan atau menghancurkan generasi muda atau bangsa kita sehingga bisa hilang dari edaran ya, dari peradaban di dunia ini. Ya, oke, terima kasih bro. Jadi di beberapa dialog juga pernah disinggung juga ya, udah disinggung tentang kebangkitan bangsa kita. Kalau menurut saya sih sebagai seorang yang hanya praktisi lah ya, yang bergerak di bidang rehabilitasi narkoba dan gangguan jiwa, saya sendiri melihat fenomena-fenomena dari kacamata saya aja bro. Jadi kalau saya lihat sih saat ini ya, dan beberapa informasi yang saya rajin melihat bagaimanakah dialog-dialog psikologi gitu ya, psikologi terutama dalam psikologi Islam lah ya. Beberapa ustadz-ustadz atau bahkan ahli psikologi itu menyampaikan bahwa saat ini semua itu, bahkan di dunia itu semua sudah mengalami luar biasa perkembangan teknologi dan ilmu, itu luar biasa sekali. Bahkan nantinya manusia itu sudah mulai dikurangin fungsinya, semua udah mesin robot semua ya. Jadi itu harus kita terancam, beberapa profesi itu terancam nanti hilang kan. Tetapi kemajuan tadi tidak dengan kesehatan jiwanya, tidak dengan kesehatan jiwa. Justru kesehatan jiwa ini ketika tidak antisipasi, tidak menjadi sesuatu prioritas suatu bangsa, ini menjadi bumerang kalau menurut saya ya, ancaman. Kalau kita lihat pesan-pesan pendiri negara kita bahwa bangunlah jiwanya, itu ya benar, itu bukan suatu kesengajaan ya. Kenapa sih lirik lagu Indonesia Raya kok bangunlah jiwanya, bangunlah badannya? Pasti pendiri bangsa kita itu sudah tahu ya. Kalau kita lihat secara Budi Utomo juga, Budi Utomo itu ternyata bangkitnya keluhuran budi, ya, keluhuran budi, sehingga dari keluhuran budi itu ternyata menginspirasi kan. Budi Utomo itu akhirnya lahir organisasi-organisasi Islam kayaknya, Sarekat Dagang dan lain-lainnya, yang itu sebagai pemantik semangat kebangkitan bangsa yang saat itu sudah mulai down semua, karena dari pemikiran semua kita udah dijajah. Dan kalau kita lihat fenomena saat ini, mungkin penjajahannya juga dari teknologi. Teknologi nilai yang saat ini generasi kita kalau lebih mengidolakan drakor ya, orang-orang Korea, yang padahal kalau kita lihat artis-artis Korea itu tinggi sekali angka bunuh dirinya.
Oh, tinggi sekali angka bunuh. Kenapa sih kok generasi kita nggak belajar dari Palestina gitu? Padahal kalau kita ngelihat stresornya kan justru orang yang saat ini peluangnya paling tinggi bunuh dirinya harusnya orang-orang Palestina. Tapi nggak ada nggak ada orang dengan kondisi seperti itu. nilai juang yang tinggi ya. Nggak ada. Nggak Tapi ada bagaimanakah pikiran bunuh diri. generasi di Korea itu ketika dia gagal, misalnya di akun dia di laman dia itu dia tidak mendapat like atau mendapat serangan netizen, dia langsung bisa bunuh diri. Tapi kenapa generasi kita bisa berkiblat kepada itu? Nah itu menurut saya menjadi PR sih buat kita ya, terutama bagaimanakah kita membangun nilai-nilai bangsa kita dimulai dari keluarga menurut saya. Ya, keluarga kita ini ya porsi belajarnya harus ditingkatkan. Jadi tadi yang selama ini kan kita juga nggak berpikir bahwa para pendiri bangsa mencantumkan bangunlah jiwanya itu duluan, itu kita ya ngikut aja lah, nyanyi ya nyanyi aja. Ternyata bener juga ya. Kalau kita lihat beberapa hari yang lalu di tayangan TV ada sekarang sudah dikembangkan robot ngasih pelayanan di rumah makan, kemudian AI ya di rumah sakit. Tapi robot nggak punya jiwa kan? Nggak punya jiwa. Nah kalau kita sebagai manusia ini moralnya, jiwanya juga tidak dikelola dengan bagus, terus apa bedanya kita dengan robot ya? Ini juga salah satu yang disebut hilang ya mungkin ya. Jadi kalau kita bekerja hanya pakai akal saja tanpa pakai hati, berarti jiwa kita juga sudah mulai hilang kayak robot-robot itu gitu ya. Banyak kan sekarang juga ada pemikiran free child, jadi dia menikah tapi nggak mau punya anak. Kan? Banyak itu kan. Dan ini kan fenomena yang sekarang lah ya. Sekarang saya mau nikah tapi nggak mau punya anak, dan terus yang menerusin generasinya siapa? Bahkan beberapa negara justru malah sudah menjerit kan untuk bagaimanakah menggerakkan untuk punya anak kan. Tapi banyak ya tadi itu, jadi pemikiran-pemikiran tadi yang perlu kita edukasi. Bahkan menurut saya sih nggak bisa dilepaskan dari pendidikan agama. Kalau tadi dibilang dan itu nggak bisa lah, teori apapun menurut saya nggak bisa dilepaskan dari bagaimanakah kita harus belajar dari cara-cara kalau saya Islam ya cara Rasulullah mendidik. Kalau di Islam sudah nyambung kan, kenapa jiwanya dulu dibangun? Karena kan ada suatu hadis ya bahwa di dalam tubuhmu itu ada segumpal daging yang namanya kolbu. Kalau kolbunya bagus, semuanya akan bagus. Nah kalau menurut saya itu sudah menjawab sih ya. Jadi bagaimanakah kita memperhatikan jiwa-jiwa kita. Jiwa kita harus baik, mencontohkan nilai yang baik, sehingga itu akan menular pada anak-anak kita ya. Memberi makan yang baik ya itu akan nanti semuanya akan baik gitu kan. Nah itu sebenarnya yang nggak bisa kalau kita harus dari teori ini, yang nggak bisa. Kalau menurut saya yang harus berbarengan. Nah, pemirsa, ini yang keren pemirsa. Jadi kalau kita lihat kelebihan dari Bro Andi ini, pemahaman spiritualnya agak lebih kental lah, sehingga bisa diimbangi nih antara teori dan pendekatan spiritual. Ini yang juga saya pikir menjadi sebuah pilihan, ya kan? Karena kayaknya nggak mungkin lah kita mau sukses, apalagi kalau targetnya akhirat ya. Mau sukses tanpa bekal agama. Dan kalau di Muslim sudah jelas dicontohkan oleh Rasulullah, sangat detail kan, sangat detail sekali bagaimana cara mendidik anak, bagaimana memperbaiki mental seseorang. Nah sekarang kalau karena kita kebetulan di sebuah lembaga rehabilitasi narkoba, rasanya beberapa waktu yang lalu juga kita saat ini sedang terancam kan. Jadi Indonesia ini sebenarnya sedang terancam oleh narkoba dan jenisnya. Nah, yang saat ini undang-undang narkotika kombinasi narkoba plus judi online. Betul. Jadi bahkan yang disebut edik itu kan nggak hanya ketergantungan, nggak hanya narkoba aja. Pemahaman masyarakat sekarang yang disebut kecanduan itu hanya narkoba saja, sementara sudah ada judi patologis yang dia judi online patologis. Dan kita juga patut bersyukur kalau
pemerintah sekarang sudah menginstruksikan untuk benar-benar Iya. mengejar tuh judi online. Karena Walaupun perputaran uangnya walaupun juga triliunan. sebenarnya udah terlambat juga sih, karena udah lama sekali ini. Belum juga game online, game edik, Game edik. shopping edik dan lain sebagainya. Kita coba akan melihat terkait dengan narkoba, bro. Jadi kalau saya lihat apakah ini hoax atau ini fakta, tapi saya pikir kita tetap mesti melihatnya dari sudut pandang kita masing-masing. Yang kalau kita lihat perkembangannya kan ada isu bahwa ganja akan dilegalkan, ada wacana Gencar itu, ya, kenceng gencar. sekali tuh ganja akan dilegalkan. Saya pikir kalau kita bicara edik, bagaimana rokok dan alkohol juga bisa dilegalkan dengan dalam tanda petik dengan batasan-batasan tertentu kan. Saya pikir ini nggak semata-mata pengaruh kesehatan atau tidak. Saya pikir sudah ada peran lain di belakangnya yang kalau saya lihat mesti kita perangi bersama kan. Terus yang kemarin ketangkep di villa itu kan, Ganja hidroponik. Ganja hidroponik. Ada lagi bro yang tadi saya lihat. Jadi dia buat untuk kue atau gorengan biar lebih crispy itu untuk campurannya juga pakai bubuk di tepungnya itu dicampur ganja. Itu produksinya luar biasa besar. Beberapa kasus mereka memproduksi dalam bentuk yang besar dan di kawasan perumahan elit. Nah, saya ingin menggarisbawahi sebenarnya pengungkapan kasus ini kan dalam bentuk supply reduction ya. Ya, supply reduction ya dalam upaya kita sama-sama ketersediaan barangnya itu tugas aparatur negara, baik bea cukai ataupun kepolisian dan penegakan hukum ya. Kalau kita demand ya di rehabilitasi ini lebih ke mengobati ya orang yang biar kebutuhannya. Kalau kita lihat kan sebenarnya begitu kencengnya aparat penegak hukum memerangi ini. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada di tataran kepolisian yang memang berpangkat, kemudian para penegak hukum kasat narkoba juga sudah ditangkap. Artinya polisi juga sungguh-sungguh nggak main-main. Tapi kenapa masih banyak nih produsernya? Peran rehabilitasi sejauh mana ini menurut antum? Kita karena di praktisi rehabilitasi. Kalau dari produser dan lain sebagainya, polisi dan penegak hukum udah kenceng, seberapa besar nih peran rehabilitasi dalam rangka membantu mengatasi ini? Jadi kita mulai out of the box lah bro. Jadi kalau kita kita itu di rehabilitasi itu punya SDM yang tidak dimiliki oleh orang lain ya. SDM kita pasti udah terlatih, tersertifikasi kan, atau sudah dibekali dengan diklat-diklat yang lain yang itu tidak dimiliki oleh orang lain. Oke, sorry saya potong. Tadi bahasan yang pertama adalah kita di tempat rehabilitasi itu harus punya SDM atau tenaga yang memang qualified di bidang itu, sehingga untuk turun ke situ mesti ada pembekalan lah ya, ada pelatihan atau jenjang pendidikan khusus ya pelatihan. Terus jadi ya maksud saya selama ini kita jangan hanya menunggu ya. Menunggu itu artinya menunggu orang sudah kecanduan, sudah dengan psikotik ya, datang ke sini. Artinya ya hal itu yang memang kita harus sudah rehab, kemudian kan kalau seorang sudah adiksi itu kan chronic relapsing brain disease. Dia punya relapse yang tinggi ya. Nantinya kalau walaupun sudah clean di rehab, ketika dia terjun pulang lagi ke rumahnya itu banyak faktor yang mempengaruhi yang memungkinkan dia sekitar 30-40% itu beresiko relapse kan bro. Nah itu maksud saya mengajak nih untuk teman-teman yang punya fasilitas rehab. Jadi jangan hanya menunggu orang sudah kena loh. Jadi kita sudah punya SDM yang banyak dengan media yang banyak seperti saat ini inilah. Saat ini bagian dari edukasi, promosi bro. Promosi. Jadi jangan nunggu generasi kita kena dulu, tapi bagaimanakah mengenalkan loh ini bahaya, sehingga generasi kita itu tahu narkoba dan menjauhinya loh. Nah edukasi ini kalau saya tadi baru buka ya, ternyata
edukasi di negara kita itu nggak cukup banyak. Minim sekali. Jadi justru mereka mengeksploitasi, kalau kita lihat ya konten-konten kreator itu mengeksploitasi ODGJ yang tadi privasinya tidak diperhatikan ya, kemudian hanya untuk menaikkan viewernya atau subscribernya. Nah ini juga sebenarnya harus jadi PR juga ya. Nah menurut saya, marilah saya mengajak ini untuk bagaimana membangkitkan paket-paket edukasi yang bisa diterima oleh masyarakat ya. Jadi kita lebih ke arah promosi, bro. Jadi kalau saya bilang kita harus mulai dari SD, TPA ya. Kita bisa kenalkan itu tentang narkoba. Kalau yang yang bidan itu bisa mengenalkan tentang kesehatan reproduksi, karena juga angka kita yang menikah di usia dini, yang sudah hamil duluan itu tinggi. Itu membuat kacau lagi kan, bro, dengan generasinya. Kalau nanti dia punya anak bayi terus kemudian cerai, nah ini anaknya berpotensi makan narkoba lagi. Ya, menurut saya seperti itu. Jadi kita harus sudah out of the box lah, jangan hanya menunggu. Jadi akhirnya kesehatan jiwa juga menjadi jiwa lagi sebenarnya. Ya. Bagaimana beberapa waktu yang lalu kita juga dapat kasus nih, dalam tanda petik keluarganya juga masa bodoh gitu. Jadi dianggapnya sudah masuk tempat rehab, udah urusan orang rehab dengan program 3 bulan 4 bulan dia pulang sembuh gitu kan. Ini rasanya juga nggak adil kan, padahal kontribusi keluarga dan kontribusi orang tua juga tinggi terkait dengan anggotanya ada yang menggunakan tadi. Padahal dari pendidikan dia tinggi ya. Dari pendidikan tinggi kan agak miris juga. Ekonomi mapan, pendidikan tinggi, tapi faktor keluarga. Nah, makanya sebenarnya yang saya sampaikan pada beberapa topik dialog berikutnya, jadi kita itu yang harus kita bangkitkan adalah keluarga itu, karena makanya harus kita buat paket-paket untuk kelas pranikah, bagaimanakah persiapan nikah ya, apa yang akan ditemui pada saat pernikahan, bagaimanakah komunikasi, memahami seorang perempuan, memahami seorang, terus tupoksinya istri, suami, itu juga harus ada paketnya ya. Kemudian setelah itu ada kelas parenting ya, parenting juga harus dibuat ya, sehingga kita harus pertama itu keluarga. Makanya kalau kita di rehabilitasi ini kan selalu kan kita ada namanya family support group ya, gimana keluarga itu saling memberikan penguatan. Di situ kita bisa ngasih edukasi ya, kalau anak sudah kena narkoba ini jangan di stigma ya, kemudian dia harus diberikan dukungan ya, dia nggak boleh dibanding-bandingkan, tidak boleh didiskriminasi ya. Itu keluarganya pun kita edukasi ya, di treatment edukasi. Nah, makanya kita pengen keluarga-keluarga ini juga ya ada belajar lah maksudnya ya, karena pada dasarnya fitrahnya anak itu dia betah di rumah harusnya. Nah kalau anak itu lebih betah di kafe, kita tanda tanya. Rumahku surgaku. Ya betul, rumahku surgaku ya. Nah ini makanya ya menciptakan kondisi di rumah itu juga nggak mudah. Tidak mudah. Oke, berarti tadi kalau Bro Andi mengatakan bahwa jauh lebih bagus upayanya adalah preventif. Jadi bagaimana edukasi, bagaimana edukasi, promosi kesehatan itu lebih kencang. Ini memang kalau kita melihat sih agak miris juga memang di negara kita kan. Di tayangan TV aja berapa iklan tentang bahaya narkoba, berapa iklan tentang bahaya rokok dan lain sebagainya kan. Bahkan kalau kita lihat di jalan saja banner yang terpampang bahaya narkoba kayaknya juga nggak muncul ya, sehingga ya anak-anak ya dianggap hal biasa aja. Betul, ya. Nah, bahkan kalau kita lihat di beberapa berita sekarang sudah mulai masuk kan di jajanan anak-anak segala macam. Iya benar. Kira-kira untuk biar ini juga bermanfaat buat masyarakat, untuk mendeteksi bahwa jajanan atau makanan yang disajikan itu mengandung narkoba, kira-kira apa tandanya gitu? Banyak berkembang, bahkan pada saat saya bicara tentang bahaya narkoba yang tadi, ternyata sekarang sudah masuk di permen, pernah dodol, di gorengan, bahkan minuman. Belakangan
saya sambil jalan. Jadi saya kalau jalan itu seneng nyetel radio, apalagi kalau bahasanya dialog wafe ya, yang vape ya, vape itu juga ternyata justru lebih berbahaya karena cairannya bisa ditambahin macam-macam. Bahkan kalau rokok itu nikotinnya terbatas, kalau vape itu bisa nggak terbatas karena suka-suka berapa miligram mau dikasih, dan itu justru sebenarnya sementara itu sekarang berkembang jadi tren kan, jadi keren. Nah, pertanyaan tadi Bro Andi, bagaimana masyarakat bisa mendeteksi bahwa oh ini makanan kira-kira dicurigai ada narkoba. Kemudian kiat-kiat, kalau dulu kan saya kecil itu jarang jajan kan, karena ya memang kita nggak punya uang kan, nggak dikasih uang jajan 100 perak paling untuk beli kerupuk atau beli opak ya kan, karena di kampung jajannya ya jajanan kampung. Kiat apa kira-kira untuk bisa deteksi, dan bagaimana sebaiknya keluarga membekali anak-anak ini agar dia tidak dengan mudah jajan di luar atau dia terpapar dengan narkoba. Bahkan tadi sore saya ada informasi ada saset minuman alkohol, minuman keras saset. Wah, saya bilang keren juga ini. Jadi nggak cuman komik nanti yang dipakai anak-anak, tapi ada OA namanya. Dia bilang keren, ini dunia berkembang. Sementara kita di rehabilitasi dan di upaya kuratifnya relatif stagnan kan ini. Iya. Tapi yang itu kita bahas nanti. Sekarang yang terkait tadi jajanan tadi. Jajanan. Gimana tuh orang tua? Oh ini boleh, ini enggak gitu kan. Menurut saya emang konten kreator ini banyak sekarang. Konten kreator narkoba ini lebih hebat ya. Jadi kita sebagai tadi ya, praktisi tadi, ya jangan hanya menunggu seseorang itu, anak itu baru terkena, tapi kita memang harus aktif lah menggerakkan. Menurut saya, apalagi saya di dunia keperawatan juga ya, di dunia keperawatan itu, maksud saya kami juga ada kesehatan jiwa komunis memegang program puskes itu juga harus memegang UKS-nya loh. UKS itu harus bekali, kemudian juga kantin-kantinnya harus dicek kan, jajannya apa. Nah, kemudian menurut saya beberapa hal yang perlu dideteksi itu, kalau narkoba itu kan terjadi perubahan dari mood, kemudian perilaku, mood ya emosi, mood, perilaku, kemudian ya antara lagi mood terus perilakunya tadi Bro, atau pola pikirnya. Ya kalau misalnya dipakai kok terus dia misalnya jadi lucu ya, melihat sesuatu berubah, berarti ada distorsi persepsi ya. Berarti itu emang ada dicurigai itu mengandung narkoba. Ada sesuatu di itu. Kemudian kok terus jadi lebih semangat ya, Nah itu harus sudah waspada kita ya, waspada. Kemudian kok dicurigai ini peminatnya banyak, mungkin dia sudah edik dengan makanan itu kan. Rasa lebih nikmat gitu ya. Kalau kecanduan kok dia pakai ini jadi enak, terus badannya jadi enak, terus besok pakai lagi, terus kok kecenderungannya tadinya misalnya minuman 1 gelas, besoknya jadi 2 gelas, naik dosisnya, berarti itu ada kemungkinan toleransi kan, peningkatan dosis. Nah itu harus kita waspadai lah. Dan hal-hal itu menurut saya sih ya lebih ke pengetahuan tadi ya, bagaimanakah kita bisa membekali anak-anak kita untuk, kalau di sekolahan ya guru-gurunya, UKS-nya itu harus jadi sasaran edukasi kita. Nah memang ya seperti itu sebenarnya, luas sekali ya, tetapi memang nggak favorit ya program-program seperti itu sih ya. Jadi memang yang favorit itu kan kalau sudah terkait dengan stunting gitu kan, kemudian TB ya, gizi dan lain-lainnya. Kalau terkait dengan kesehatan jiwa ini saat ini juga masih belum menjadi program yang menurut saya favorit sih. Yang ini menjadi PR buat kita, jadi jangan melihat sebagai negatif, tapi kita harus positif ya dengan kemampuan kita. Kita jangan hanya menunggu, tapi kita juga harus aktif untuk melakukan edukasi ya, termasuk kegiatan seperti ini lah. Ya, jadi edukasi itu menjadi hal pokok dalam rangka upaya preventif ya, preventif, sehingga mau tidak mau kita harus keluar dari zona kita. Jadi kalau orang lembaga rehabilitasi hanya duduk di tempat rehabilitasi aja, memberikan konseling, kemudian menyelesaikan masalah di dalam, yang nggak hanya selesai di sini, karena dia punya masa depan,
dia punya anak juga yang harus diselamatkan, sehingga kita mesti keluar dari zona itu untuk kita edukasi ke masyarakat bagaimana upaya preventifnya ya. Kalau kita ngelihat pengalaman kita dulu kan di sekolah favorit di Bandar Lampung ini kan, ternyata memang keberadaan kita waktu itu ada kegiatan itu direspon baik kan, akhirnya mereka minta lagi ya untuk dan ternyata ya nggak kita lihat juga di beberapa sekolah favorit itu ternyata mereka beberapa kali ada kasus ya, ada kasus ya, udah di boarding loh ya asrama, mereka bisa pakai bareng. Artinya ya benar-benar ya kita harus aktif sih menurut saya. Jadi benar-benar bagaimana kita aktif untuk mempromosikan tentang bahaya bahaya narkoba tadi ya. Jadi tadi sudah disampaikan sama oleh Bro Andi bahwa kalau deteksi dininya, karena narkoba itu terjadi perubahan mood atau suasana hati dan perubahan perilaku. Jadi pada saat seseorang, entah itu anak, entah orang itu dewasa, pada saat dia mengkonsumsi apapun, menghisap apapun, ada benda yang masuk ke dalam tubuhnya apapun, kalau terjadi dua hal itu kita patut curigai dan sebaiknya untuk tidak dilanjutkan menggunakan ya. Jangan sampai kita nagih terus besok mau ke situ terus, segera dihentikan. Ini juga saya pikir edukasi yang sangat luar biasa, karena masyarakat kita juga kayaknya nggak cukup respect dengan begitu, karena dianggap ya hal biasa saja. Tapi tampaknya yang nggak kalah penting juga peran ibu di rumah ya. Bagaimana habis sholat subuh terus masak bontotin anaknya, itu juga saya pikir bisa memutus membawakan bekal, itu bisa memutus jaringan itu. Mungkin terakhirlah di sesi ini terkait dengan program rehabilitasi. Menurut Bro Andi, program rehabilitasi ideal buat penyalahgunaan narkoba itu sebenarnya seperti apa? Karena kalau sekarang fenomena yang kita lihat tadi ada banyak sekali problem yang terjadi terkait dengan adiksi. Beberapa waktu yang lalu kita pernah dapat kasus pornografi, edik pornografi ya. Terus mau diapain nih kan? Sementara kita belum punya layanan-layanan itu. Kita hanya melakukan konseling di program-program itu kan. Nah, untuk program rehabilitasi narkoba, sebenarnya standar ideal sebuah program rehabilitasi itu seperti apa? Ini juga sebenarnya sebuah edukasi agar masyarakat juga tidak salah memilih pada saat nanti saya mesti mendapatkan layanan. Mungkin selain narkoba juga kesehatan jiwa lah. Karena saya lihat fenomena sekarang juga masyarakat tidak cukup punya keberanian. Begitu pulang dari rumah sakit untuk dibawa pulang ke rumah nih juga masih nanti sampai rumah kumat lagi. Nanti di rumah gimana? Ini juga mungkin ada kira-kira ya standar minimal lah. Seperti apa sebenarnya program di rehab itu, Bro? Jadi kalau kita ngelihat bagaimanakah penyebab narkoba, gangguan jiwa itu kan tidak ada satu faktor yang jelas gitu, Pak. Jadi nggak bisa, ini karena ini. Jadi semuanya itu namanya multi kausal, sehingga pendekatannya pun harusnya kompleks. Semakin fasilitas rehabilitasi itu punya program yang komprehensif, itu akan semakin baik. Dan idealnya harus tersedia gitu kan. Tersedia, nggak bisa nih yang berbasis pondok pesantren mengandalkan zikir, ya nggak bisa. Tapi bagaimanakah pondok pesantren itu sudah misalnya dia fokus dengan spiritualnya, tetapi kalau dia ternyata memang ada gangguan jiwanya, ada psikotiknya, dia butuh obat, ya dia harus akses obat itu gitu kan. Nah, begitu juga dengan beberapa program rehabilitasi yang dia fanatik dengan programnya. Misalnya saya fanatik dengan 12 langkah doang gitu kan. Terus nggak ada yang lain-lainnya, ya nggak dapat. Kalau kita melihat kan sebenarnya semuanya itu harus didekatkan secara spiritual gitu. Jadi banyak kan kalau kita lihat bahwa mereka hampir tidak berdaya dengan kecanduannya, tapi ada satu kekuatan yang bisa membantu dia dari kondisi itu. Siapa? Ya Tuhan, Allah gitu. Berarti program rehab itu juga di konselingnya juga harus ada konseling spiritual ya. Jadi membangkitkan kesadaran bahwa dia punya Allah loh ya, punya Allah yang masih sayang sama dia ya.
Allah yang punya hatinya yang bisa membangkitkan dia, yang orang lain nggak bisa membangkitkan, tapi Allah pasti bisa. Nah itu, dan kalau kita sehari-hari juga selalu nggak bisa dipisahkan itu Bang, ya. Kalau terkait dengan seperti itu kita juga membangun keyakinan dia ya, membangun keyakinan dia bahwa ada, kalau di rehabilitasi itu kan ada, di capital recovery itu juga ada yang internal, ada yang eksternal ya. Nah yang eksternal itu kan nggak bisa kita kendalikan loh, kita nggak bisa, orang harus memperhatikan kita, harus paham sama kita, itu nggak bisa kita kendalikan, tetapi yang harus dikuatkan internalnya Internal. tadi. Di internal itu salah satunya motivasi dalam diri. Motivasi dalam diri itu yakin bahwa ya bahwa Allah itu bersama kita. Nah itu yang harus dibangkitkan juga, ya harus dibangkitkan juga. Caranya gimana? Nah kalau nggak, menurut saya nggak bisa suatu program rehab itu kok fanatik dengan programnya itu, Satu program aja nggak itu bisa. satu model ya. Jadi Semakin ada komprehensif di rehab itu akan lengkap, semakin bagus. bahkan saya pernah dengar ada satu program yang dia menggaungkan spiritual, tapi jauh dari agama. Kan agak aneh, ya kan? Spiritual malah Jauh dari agama kan. Jadi spiritualnya Nggak tahu tuh yang dia maksud spiritual itu yang seperti apa. Sementara jauh, kalau sudut pandang saya kan, kalau kita bicara spiritual itu adalah bingkai, agama itu gambarnya, jadi nggak bisa terpisahkan gitu kan. Di satu sisi tadi yang internal itu kan sebenarnya yang paling kuat juga agama. Bagaimana kita bisa lebih dekat dengan agama. Saya bangga juga kemarin teman-teman residen sini request belajar sholat jenazah dan proses memandikan jenazah. Saya pikir alhamdulillah dari mereka ya. Itu murni dari mereka, bukan dari kita. Berarti tergerak tuh secara internalnya kan. Oke. Jadi tadi kalau nih lembaga rehabilitasi itu yang tersandar, itu benar-benar semakin komprehensif layanannya, semakin lengkap fasilitasnya. Karena kalau fasilitas kan bisa kerjasama nih, ya kan? Misalnya, saya butuh seorang konselor HIV misalnya, saya nggak punya nih, berarti saya mesti dengan puskesmas, dengan referral ya. Kemudian tadi kalau pondok pesantren membuka akses yang seluas-luasnya. Berarti pada saat kita akan memilih tempat rehabilitasi, idealnya juga begitu ya. Betul. Jadi nggak beli kucing dalam karung. Makanya kemarin kan ada request loh. Jadi kan di Ataraksis ini kan belum ada rehab untuk wanita. Oke. Tapi keluarganya itu minta rehab untuk wanita yang kayak Ataraksis. Kita untuk di Provinsi Lampung kita belum punya referensi ya. Takutnya kita mengecewakan keluarga karena ya mungkin ada beberapa tempat rehab yang dia fokusnya dengan punya teman-teman itu yang dia sebenarnya nggak punya pengalaman untuk rehab narkoba, tapi dia memaksakan diri lah. Kalau dia rehab narkoba itu dikasih obat aja lah gitu kan, ya nggak bisa seperti itu. Makanya kita nggak mau referensikan ke situ, makanya kita juga agak bingung nih loh. Tapi memang banyak itu. Keluarganya nanya terus. Ya agak banyak kasus itu. Saya tanggung jawab nanti kalau mereferensikan. Ada agak banyak kasus yang pemahaman dari keluarga ini selesai dengan obat. Iya. Padahal tadi yang antum sampaikan kan bahwa benar-benar nih komprehensif treatment. Betul. Jadi nggak cuma obat saja, obat hanya satu bagian saja, tapi aspek-aspek lain, bagaimana sosialnya, bagaimana spiritualnya, mesti juga dikuatkan. Benar. Tapi pada kenyataannya beberapa tempat agak susah mengakses itu karena juga tidak terlalu membuka diri. Ya, mereka memaksakan, harusnya ketika mereka nggak siap ya harusnya di referral ke tempat yang siap, harusnya gitu. Akses itu juga kayaknya susah ya kita peroleh ya. Susah ya. Karena saya mencoba membangun akses untuk referral itu ternyata nggak mudah. Ya, nggak mudah. Begitu juga terkait dengan pembiayaan. Dengan pembiayaan ini beberapa masyarakat yang dia sudah kelelahan ngurusin, walaupun orang kaya jadi miskin gitu kan. Udah jadi memang nggak punya uang sehingga pembiayaannya juga bingung. Sementara di lembaga-lembaga
swadaya masyarakat mesti keluarin dana, harus berbayar karena memang pemerintah tidak cukup support secara finansial. Ini juga yang menjadi PR kita bersama. Oke, terakhir mungkin untuk segmen ini, tadi kita bahas rehabilitasi. Bro Andi bisa apa nih harapan Bro Andi terkait dengan pengembangan rehabilitasi? Harapan ke pemerintah lah. Kalau harapan ke kita ya kecil lah mungkin kan. Harapan ke pemerintah terkait bagaimana rehabilitasi narkoba ini bisa berkembang, bisa menjadi standar dan lain sebagainya. Menurut saya pembinaan loh, jadi kan kalau di beberapa instansi kan kalau rehab narkoba ini miliknya siapa? Milik apa? Ya kalau di fasilitas kesehatan pasti miliknya dinas kesehatan. Kemudian kalau kayak di Antaraksis dia di bawah Kementerian Sosial, dinas sosial kan. Dan BNN lebih luas lagi kan, dia sebagai leading sektor. Leading sektornya upaya pemberantasan, kemudian apa namanya penanganan masalah narkoba itu adalah BNN sebagai leading sektornya. Nah, harusnya ini menurut saya sih apa namanya evaluasi dia terhadap lembaga itu pembinaan yang harus ditingkatkan. Maksud saya juga jangan hanya meminta data klien berapa sih yang direhab, tapi apa sih yang kamu lakukan gitu kan. Evidence base-nya di loh. Mana evidence base-nya yang sudah, terus tingkat relapse-nya gimana, terus keberlanjutannya dia untuk apa namanya konseling rawat jalan itu gimana ya. Ya itu yang menurut saya juga harus apa namanya harus direspon gitu kan. Sehingga mereka ketika ingin membantu lembaga itu yang pasti kalau lembaga itu kan pasti dengan segala keterbatasan kan. Mungkin saat ini juga yang rehab itu juga tidak terlalu banyak karena kata Bro Haji tadi terkait dengan biaya yang harus dibayarkan kan. Kalau dia tahu masih apa namanya nggak ada pilihan ya dia nunggu antrian aja lah. Ya, betul. Yang penting gratis gitu ya. Dia nggak bisa memilih program karena keterbatasan. Menurut saya ya kalau mau tepatnya sih gitu Bro. Jadi dia lebih apa membina lembaga tadi karena yang sudah notabene lembaga itu yang apa merehab klien ya, gimana berapa banyaknya, terus yang kamu lakukan apa, hasilnya gimana, kurangnya apa, nah itu disupport itu akan menurut saya akan lebih tepat ya. Jadi lembaga itu juga bisa apa memperbaiki diri ya. Kalau dulu kan memang ada akreditasi ya, terus dukungan itu waktu itu kok banyak, kenapa sekarang jadi enggak itu. Padahal saya juga bingung juga kalau Indonesia darurat narkoba kok upayanya kok tidak untuk mengatasi darurat itu loh. Jadi ini kemana ini? Apakah hanya capek hanya untuk ngurusi pilpres gitu ya? Untuk ritual-ritual yang seperti itu yang notabene kalau toh presidennya juga berganti kebijakannya nggak jauh beda, cuman dipindahkan lama gitu kan. Nah hal-hal ini yang apa ya, kita yang harusnya punya semangat yang tinggi dari lembaga tapi keterbatasan amunisi yang harusnya bisa disupport dari pemerintah yang notabene mungkin dananya banyak ya. Saya rasa itu. Oke, terima kasih. Ternyata makin menarik pemirsa. Tadi kita sesi awal ya pembuka lah bagaimana kita bahas jiwaku baru sehat jiwa dulu baru raga. Yang kedua segmen kedua kita bahas terkait dengan bagaimana sebenarnya kita penyelenggara rehabilitasi harus sudah keluar, nggak bisa di zona di dalam saja. Kalau rumah sakit hanya diam di rumah sakit tanpa bagaimana kita mengaplikasikan di komunitas, karena sumber masalahnya sebenarnya di komunitas, bukan di rumah sakit atau di tempat rehab. Yakin aman di rumah sakit dan tempat rehab, tapi keluar di komunitas ngulang lagi. Nah, itu yang harus kita intervensi di komunitas. Bahkan tadi kita sudah juga bahas bagaimana harapan kita terkait dengan peran pemerintah yang juga memberikan support dan pembinaan. Jadi nggak hanya kalau dulu ada akreditasi ya oke dah akreditasi, tapi hasil dari akreditasi itu follow up-nya seperti apa, kemudian hadiahnya apa kan. Kalau pendidikan akreditasi A, pelatihan juga udah nggak ada. Pelatihan juga sudah jarang. Jadi kalau pendidikan akreditasi A, alumninya bisa masuk CPNS,
langsung PNS misalnya. Iya. Tapi kalau lembaga rehabilitasi akreditasi B atau A nggak dapat apa-apa juga, nggak ada kerjasama dengan BPJS misalnya. Ini juga akhirnya yang menjadikan dilema buat lembaga-lembaga rehabilitasi yang harus mensupport lembaganya secara mandiri, kan agak berat juga. Kita akan lanjut ke segmen ketiga, nanti akan kita juga bahas terkait dengan, karena lembaga rehabilitasi Wisma Ataraxis ini selain ngurusin orang-orang dengan penyalahgunaan zat, juga ngurusin orang-orang yang terdampak dari penyalahgunaan zat, yaitu gangguan jiwa. Karena pasti orang yang pakai narkoba itu kena gangguan jiwa, karena penyalahgunaan zat sendiri satu diagnosa dari gangguan jiwa. Nah, kita di lembaga rehabilitasi ini juga beberapa ngurusin orang-orang yang sudah mengalami gangguan jiwa, bahkan gangguan jiwanya berat. Program rehabilitasi itu orang yang direhabilitasi, orang yang mengalami gangguan jiwa dan penyalahgunaan narkoba, itu ternyata tidak disebabkan karena satu faktor dominan saja, tapi multi kausa, banyak faktor yang mempengaruhi itu, sehingga treatment yang diberikan juga mesti bervariasi. Nah, komprehensif treatmentnya. Bagaimana pandangan atau sebenarnya program ideal untuk yang gangguan jiwa? Karena beberapa waktu yang lalu kita dihubungi oleh satu YouTube konten kreator yang dia mau datang ke sini, kalau boleh mau meliput. Nah, sementara pasiennya ya mungkin pasiennya mungkin program yang jelas klien yang sedang beraktivitas diliput, kan biasanya begitu. Kalau cuma meliput fasilitas saja saya pikir buat apa kan. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya dihubungi oleh sejawat yang dia akan mengupayakan surat keterangan dia mengalami gangguan jiwa karena terkait dengan harta waris. Yang tujuannya sebenarnya biar dia justru mendapatkan waris. Sebagian besar kan akhirnya nggak dapat waris nih, karena dia gangguan, harapannya nanti dia dapat warisan yang warisnya ini bisa diampukan ke keluarganya atau siapapun gitu kan. Jadi butuh surat ya? Nggak butuh surat. Nah, ini juga menjadi menarik karena fenomena sekarang yang terjadi, baik gelandangan psikotik di pinggir jalan juga makin banyak, gangguan jiwa yang dia gangguan jiwa berat juga kasusnya makin banyak, bahkan gangguan-gangguan jiwa yang ringan seperti depresi, ansietas juga luar biasa. Bahkan di anak dan remaja juga kayaknya kasusnya edik, game dan lain sebagainya makin banyak. Nah, ideal penanganan pasien dengan gangguan jiwa ini seperti apa? Jadi berarti terbukti ya, kalau kata ahli psikologi itu teknologi dan ilmu pengetahuan semakin meningkat tidak dengan kesehatan jiwanya. Berarti benar sekali ya. Karena kalau kita lihat juga sekarang ini generasi kita itu katanya fragile itu kan mudah galau, mudah insecure namanya kan, mudah insecure ya. Terus kemudian kemarin kasus di Pesawaran kan, diputusin pacar, gantung diri. Ternyata ada 2, saya malah dapat dari mahasiswa, ada 2 Pak itu, karena ada beberapa mahasiswa itu yang melakukan penelitian hubungan tentang bullying dengan ide bunuh diri. Ternyata setelah disurvei banyak di anak-anak kita itu punya ide bunuh diri gitu kan. Berarti kan kita juga miris juga ini kenapa. Ternyata beberapa kasus itu juga ketika kita sedang konseling itu Bro. Jadi bahwa ternyata dia itu menimbulkan pola berpikirnya itu menjadi terganggu itu kok ngelihat perilaku dari bapaknya itu kalau ngomong itu kasar dengan ibunya, ya dengan ibunya, artinya itu tertanam terus dia mudah untuk menghardik segala. Nah, ini banyak terjadi di keluarga-keluarga kita itu ya. Nah, ini penanganan yang ideal itu menurut saya itu memang yang pertama itu tentang bagaimana kita bisa, seorang praktisi itu bisa mengeksplor apa yang dirasakan si klien itu ya. Itu kan ketika ketemu seperti itu berarti kan nanti keluarganya yang harus diintervensi.
Nah itu kalau saya lihat juga ini yang jadi PR juga ya, beberapa fasilitas pelayanan kesehatan jiwa itu ya yang lebih mengedepankan terhadap pengobatan aja, tetapi minim dari sentuhan-sentuhan psikologi ataupun sentuhan konseling. Nah ini juga menjadi masukan. Nah jadi tadi hampir sama dengan layanan jiwa, semakin lengkap yang diberikan tadi akan semakin bagus, dan keluarganya pun juga harus diintervensi gitu ya, keluarga harus diintervensi ya, karena di klinis itu ya banyak sekali, kalau kata Bro Ajis tadi, yang masalah-masalah gangguan mental emosional memang lebih tinggi kan angkanya kan. Kalau gangguan jiwa berat itu yang schizofren angkanya segini, tapi kalau yang mental emosional yang seperti depresi terus gangguan cemas itu emang melejit tinggi sekali ya, tinggi sekali kan. Bahkan beberapa pengaruh-pengaruh dari kondisi pinjol itu kan, kalau kita lihat pinjaman online sampai beberapa kasus mau bunuh diri, terus dengan kecemasan ya, itu sangat tinggi sekali ya. Jadi ya tadi fenomenanya seperti itu sih. Jadi kan kemarin kalau nggak salah kita dengar di TV ya, ada kejadian tetangga bunuh tetangganya, Lampung Tengah kalau nggak salah. Nah, ini kan kalau dia ternyata dinyatakan gangguan jiwa, maka penegak hukum nih, kepolisian akan buat SP3 kan. Nah, si orang yang mengalami gangguan jiwa ini satu contoh real di masyarakat. Kira-kira mesti dibawa kemana nih? Ideal nih, kita bicara ideal. Apakah dia harus ke rumah sakit jiwa, atau harus di pasung, atau di puskesmas, atau di tempat rehabilitasi? Nah ini yang saya pikir alur ini belum saya lihat nih di negara kita gitu loh. Jadi kalau orang ketemu mengalami gangguan jiwa di masyarakat, kemudian petugas puskesmas mesti ngapain, terus kemana? Idealnya seperti apa? Jadi saat ini kan ya tersentra kita masih di rumah sakit jiwa lah, Pak. Jadi ada kasus-kasus seperti itu, bawa ke rumah sakit jiwa, terus kemudian dari kepolisian akan seperti apa kan, ada visum atau bukan ya, atau visum atau tidak. Dan ketika memang dia setelah dilakukan visum dan terbukti gangguan jiwa, dia biasanya ya diserahkan nih dari kepolisian, tidak bisa dilanjutkan kan? SP3 dia ya? Harapannya ini bisa diterapi kan, terapi. Nah yang kondisi seperti itu menurut saya yang jadi PR, bagaimana kan nanti setelah diterapi, direhabilitasi ini menyiapkan dia untuk pulang. Mau pulang kemana? Nah kan dia ditolak masyarakat kan, masyarakat sudah menolak kan, takut. Nah ini PR lagi. Dan makanya saya dulu pernah ada cita-cita kalau saya jadi orang kaya. Amin. Mudah-mudahan kaya beneran ini. Kalau saya jadi orang kaya, amin. Tak kumpulin loh anak-anak itu ya, yang sudah ditolak dari masyarakat itu. Dia tetap berobat jiwanya, dikumpulin di situ, kita buat fasilitas untuk dia nanti ada kerja di ternak, terus nanti dia diberdayakan lah ya di situ. Terus nanti ia makan dia di situ, terus akses obat dia tetap dikasih, tapi dia diberdayakan di situ, tetap produktif karena dia udah ditolak di masyarakat. Nah tapi itu kami juga bingung gimana ya kalau kayak gini. Masyarakat udah tanda tangan, dia takut ya. Jadi masyarakat tanda tangan termasuk kepala desanya menolak kliennya kembali. Mulangin di RSC kalau ada batasan waktu. Ada batasan waktunya. Ada batasan waktu. Ini saya pikir hal yang ke depan bisa menjadi isu kita dengan kita melibatkan stakeholder yang lain terkait bagaimana penanganan orang dengan gangguan jiwa yang real tadi kita gambarkan. Akhirnya bingung. Sementara di beberapa negara berkembang dan negara maju sudah mulai ada bagaimana hospital base dan community base, yang hospital base mungkin berbasis rumah sakit, itu layanannya ada di rumah sakit, tapi yang bagaimana community base mulai diinisiasi oleh kementerian terkait untuk menyiapkan kliennya bisa kembali ke komunitas. Sudah disediain gaji juga. Nah, termasuk mungkin disediakan dari pemerintah. Gaji, diberikan keterampilan psikomotornya. Kalau jadi menurut bagus. Saya sih harusnya negara kita bisa kalau lihat sumber daya, tambang-tambangnya. Ya negara kita cukup kaya. Mudah-mudahan nggak hanya negara kita yang kaya, tapi kayaknya Bro Andi juga mudah-mudahan kaya karena kalau beliau kaya,
akan menampung saudara-saudara kita. Tolong ini pemirsa diaminkan, karena nggak bisa nggak. Pada saat kita punya kemampuan yang lebih, sebenarnya ada tanah di Lampung Timur, itu lebih kurang 20 kali 50 meter, sementara ini Iya. Belum dimanfaatkan. Tapi kan kita juga harus menunggu sponsor yang akan, investor yang akan menggaji Ya, orang yang nunggu di sana segala macam, karena kita tidak bisa mengharapkan dari mereka yang memang secara finansial biasanya harus tidak nunggu punya viral, kebutuhan. bro. Nunggu viral, diviralkan dulu. Kayak yang di Adit kan, yang lagi viral kan si Adit itu, yang dia ngerawat orang tuanya stroke kan. Setelah dikunjungi Gus Idam baru ramai. Ya, mudah-mudahan yang memiralkan kita Allah, sehingga kita aktivitas kita diridhoi Allah. Sekali lagi saya mohon pemirsa untuk mengaminkan, dan tidak hanya sekedar mengaminkan. Pada saat menonton ini nanti di YouTube, juga mesti like, subscribe, dan men-share, karena ini satu bagian dari mengaminkan agar ini menjadi berkembang. Dan yang nggak kalah penting, komennya, karena komen itu kami butuhkan untuk mengembangkan program ini. Program ini tidak akan berkembang tanpa partisipasi dari masyarakat, dan yakin ini akan berkembang karena ini untuk kita bersama. Terima kasih, sampai bertemu lain waktu. Mudah-mudahan kita akan selalu eksis dan selalu tayang dalam rangka mencerdaskan masyarakat di bidang kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.